Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Husnul Dwi Afrialdi. Nomor induk mahasiswa 23200800031. Ingin menyampaikan lewat video ini tugas mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer, yang mana video ini akan kami upload ke YouTube dengan dua video. Ini video yang pertama. Dalam video ini kami akan membahas tentang tokoh-tokoh pemikir, khusus tokoh-tokoh pemikir. Lalu judul-judul berikutnya akan kami buatkan video satu lagi. Baik, langsung saja. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pemikir, biografi intelektual pemikir tersebut, bagaimana pendapatnya tentang Al-Quran dan bagaimana ia menafsirkan Al-Quran. Untuk pemikir, tokoh pemikir pertama adalah Fazlur Rahman. Beliau dididik langsung oleh orang tuanya. Ia menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber dan media, termasuk karya-karya Barat. Pengajaran dan pendidikan tradisional ilmu-ilmu keislaman pada waktu kecil beliau terima dari ayahnya, Maulana Shihab ad-Din, di rumah. Dengan latar belakang kehidupan keagamaan yang demikian, maka menjadi wajar ketika berumur 10 tahun ia sudah dapat menghafalkan Al-Quran. Beliau juga sempat mengajar di Durham University, kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Pengaruh ayah dan ibunya sangat kuat dalam membentuk kerangka pemikiran dan pengalaman keagamaan Fazlur Rahman. Sang ayah yang dididik dalam pola pikir Islam tradisional namun toleran terhadap nilai-nilai modernitas sebagai kenyataan sehari-hari. Dari ibunya diajarkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Kedua orang tuanya ini memberikan bekal yang cukup signifikan dan dasar terhadap pembentukan kepribadian dan keintelektualan Fazlur Rahman pada masa selanjutnya. Pemikiran Fazlur Rahman terkait tentang Al-Quran adalah Rahman merupakan pemikir Islam kontemporer, intens mengkaji Al-Quran. Menurutnya Al-Quran muncul dalam horizon sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis, maka pendekatan yang paling tepat untuk memahami Al-Quran adalah kesejarahan. Dan cara beliau menafsirkan Al-Quran, metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah double movement, yaitu investigasi sejarah yang melingkup teks pada lampau untuk mengambil ideal moralnya yang akan dikontekstualisasikan dalam masyarakat kontemporer. Metode ataupun strategi ini merupakan pelindung dan pedangnya. Di satu sisi metode tersebut menunjukkan bagaimana wahyu telah membuka sejarah. Di sisi lain ia akan menggunakan Al-Quran sebagai standar normatif untuk menyediakan tradisi-tradisi lokal, juga nilai-nilai praktik agama, dan mengganggu norma-norma yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau menurut pemahaman kami Bapak, misal konteksnya mungkin dulu penafsiran tentang ayat poligami dulu mengurangi yang banyak. Kalau sekarang berarti ya menafsirkan Al-Quran 4, 3, 2, 1. Nah, jadi konteks dulu tentang poligami mengurangi yang banyak. Kalau berarti bukan menambah yang sedikit. Itu tentang Fazlur Rahman, Pak. Berikutnya Muhammad Al-Qan. Beliau tekun menjalani pendidikan dasarnya hingga dia melanjutkan pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris, dan berhasil mendapatkan gelar doktor pada bidang sastra. Beliau adalah salah seorang sarjana muslim, banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat barat, di antaranya adalah dalam bidang epistemologi, mengikuti Foucault dalam bidang linguistik, pada Ferdinand de Saussure dalam bidang antropologi, mengikuti Levi-Strauss, di antaranya lain yang terkenal juga seperti
Derrida yang terkenal dengan konsep pembahasannya, dan Paul Ricoeur, seorang filosofi Prancis yang diketahui memiliki teori hermeneutik. Pada tahun 1961, Arcon mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen di kampusnya. Kemudian di tahun selanjutnya, beliau menjadi dosen di University Lyon hingga pada tahun 1972. Namun akhirnya beliau menjadi pengajar di Universitas Sorbonne dan menjadi guru besar pada bidang sejarah pemikiran Islam. Beliau juga pernah menjadi pengajar bahasa Arab di Universitas Paris 8 hingga tahun 1977. Pendapat beliau tentang Al-Quran, beliau menganggap nalar berpikir masyarakat Islam sebelumnya bersifat mistis dan kaku. Oleh karena itu, beliau memberikan sebuah tawaran metodologi berpikir yang beliau sebut sebagai nalar kritis modern yang lebih saintifik dan empiris. Lebih lanjut, sejarah keautentikan Al-Quran pun juga harus dikaji ulang dengan melihat Al-Quran yang semula sebagai teks sakral yang suci pada zaman Nabi, namun berubah dan berbeda dengan seiring perkembangan kesejarahan Al-Quran. Beliau memisahkan antara Al-Quran berupa teks suci pada zaman Nabi dengan zaman setelahnya. Berkaitan dengan hal itu, beliau melakukan pembacaan terhadap Al-Quran menggunakan metode hermeneutik yang menggunakan perangkat dan pendekatan antropologis, linguistik, dan historis. Itu terkait judul Muhammad Arcon. Berikutnya dari pemikir Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di tanah. Tahun 1968, Abu Zaid melanjutkan studinya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Kairo dan lulus 1972 dengan yudisium Hages Honor. Sejak tahun itu, beliau sebagai asisten dosen di alma mater beliau. Beliau juga menyelesaikan jenjang S2 S3 di bidang Bahasa Arab dan Studi Islam pada Universitas Kairo dengan predikat Hages Honor. Gelar magister diperoleh pada tahun 1977 dengan beasiswa dari Ford Foundation. Tesis yang beliau ajukan Al-Ittijah Al-Aqal fi At-Tafsir Qadiyat Al-Majaz Inda Al-Mu'tazilah, membahas tentang problem metafor dalam penafsiran Mu'tazilah. Pada tahun 1978, beliau memperoleh beasiswa penelitian doktoral di Institute of Middle East Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia. Kemudian meraih gelar PhD pada tahun 1981 setelah mempertahankan disertasi falsafah at-ta'wil nazariyat ta'wil al-Quran inda Ibnu Arabi, sebuah disertasi yang membahas tentang teori hermeneutik dalam diskursus kaum sufi, khususnya pada karya Ibnu Arabi, wafat pada tahun 638 Hijrah, seorang sufi besar di Andalusia. Selama kurang lebih 2 tahun beliau tinggal di Amerika. Beliau pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Beliau di sana mengajar bahasa Arab selama 4 tahun, 1985 sampai 1989. Beliau mengakui pengalaman beliau belajar di Amerika sangat berharga. Di sana beliau mengenal dan mempelajari filsafat dan hermeneutik. Bagi beliau, hermeneutik adalah ilmu baru yang telah membuka mata beliau. Menurut beliau, pengalaman akademikku, kata beliau, di Amerika sangat bermanfaat. Aku banyak membaca, terutama di bidang filsafat hermeneutik. Hermeneutik, ilmu pengetahuan menginterpretasikan teks, telah membuka suatu dunia yang amat baru untuk aku. Ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk promosi guru besar di Universitas Kairo, tepatnya belajar mengabdi, hari itu datang tanggal 16 Desember, namun ternyata forum akhirnya tidak berjalan sebagaimana yang beliau inginkan. Dr. Abdul Sabur Sahin sebagai penilai muqarrir menilai karya-karya beliau berkadar ilmiah rendah dan telah keluar dari kerangka keimanan. Buku beliau yang pertama bahkan telah menghina Imam Syafi'i dengan tuduhan keji. Ajakan Abu Zaid, ajakan beliau untuk membebaskan diri dari kekuasaan teks di mata sabur, hal itu adalah ajakan untuk memalingi Al-Quran. Kesimpulan yang sama celakanya juga diikuti
penilai yang lain, Dr. Muhammad Baltaqi, Dr. Ismail Salim, Dr. Sya'ban Ismail, dan Dr. Muhammad Suqah. Karier akademik beliau pun tamat. Beliau kemudian dikafirkan. Pertengkaran ini muncak dalam sidang banding dan beliau menyambut debat itu dengan kajian yang kian cemerlang. At-tafkir fi zaman at-takfir. Pemikiran di masa pengkafiran. Disinilah beliau melontarkan pidato beliau yang amat terkenal. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagian dari dirinya kecuali kamu menyerahkan seluruh dirimu kepadanya. Jika kamu telah menyerahkan kepadanya seluruh dirimu, maka dengan pemberian dirinya kepadamu yang sebagian itu saja, ia sungguh menempatkanmu dalam bahaya. Dan memang meski argumentasi buku ini demikian kuatnya dan tidak terbantahkan, beliau tetap saja kalah. Kekalahan beliau sekali lagi membuktikan tesis beliau tentang keyakinan tanpa pemahaman. Beliau kembali dikafirkan dan dinilai murtad. Konsekuensinya menurut hukum di sana, sebagai seorang yang murtad, perkawinan dibatalkan. Seorang murtad dinilai tak boleh menikahi wanita muslimah. Dan ketika tangan pengadilan akan memutuskan pernikahan beliau tahun 1995, beliau dengan berat hati mengungsi ke Leiden, Belanda. Di mana pemikiran seliar apapun, sepanjang ada argumentasinya, bisa tumbuh mereka. Beliau harus hidup sebagai ilmuwan yang hidup di negeri orang selama kurang lebih 6 tahun. Awalnya di Netherlands, beliau menjadi profesor tamu studi Islam pada University Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember 2000. Dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut. Itu tadi tentang biografi pendidikan beliau. Berikut pandangan beliau terhadap Al-Quran. Al-Quran telah melukiskan dirinya sebagai risalah ataupun pesan, dan risalah merepresentasikan hubungan komunikasi antar pengirim dan penerima melalui kode atau sistem bahasa. Namun karena sang pengirim dalam konteks Al-Quran tidak mungkin dijadikan objek kajian ilmiah, maka wajar apabila pintu masuk yang ilmiah bagi kajian teks Al-Quran adalah realitas dan budaya. Realitas yang mengatur gerak manusia sebagai sasaran teks dan mengatur penerima pertama teks itu Rasulullah, dan budaya yang menjelma dalam bahasa. Jadi menurut beliau Al-Quran itu adalah produk dari budaya. Beliau menafsirkan Al-Quran memandang perlu untuk menggunakan pijakan hermeneutik sebagai tawaran konsep interpretasi baru dalam dunia pemikiran Islam. Menurut beliau, metode analisis paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan di sistem bahasa yang fungsi informatif dan komunikatif adalah metode analisis bahasa, inshad at-ta'wil al-lughawi. Untuk menjelaskan teori tentang kedua fase yang dilalui Al-Quran, beliau menggunakan kajian semiotika dalam salah satu cabang dari hermeneutik. Itu terkait Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian yang keempat adalah Toshihiko Izutsu. Beliau lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 4 Mei 1914 dan meninggal di Kamakura, Jepang pada tanggal 7 Januari 1993. Beliau berasal dari keluarga taat. Beliau telah mengamalkan Zen Buddhisme sejak kecil. Bahkan pengalaman kontemplasi dari amalan Zen sejak muda telah turut mempengaruhi cara berpikir dan pencariannya akan kedalaman pemikiran, filsafat, dan mistisisme. Meskipun hidup dalam keluarga yang berkecukupan, beliau dididik oleh ayahnya untuk senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya, bahkan tidak sekedar rutinitas, tetapi dilatih supaya memahami dan menghayati apa saja yang telah disampaikan oleh agama. Sejak kecil, keluarga beliau dibiasakan dengan cara berpikir timur yang berpijak pada ketiadaan, nothingness. Sebagai seorang guru Zen, ayah beliau mengajarkan beliau inti ajaran ini. Justru beliau mengenyam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di tanah kelahiran beliau sendiri, di Jepang. Setelah tamat SMA, beliau melanjutkan pendidikan beliau ke Fakultas Ekonomi Universitas Keio, Tokyo. Tetapi kemudian pindah ke jurusan sastra Inggris karena ingin dibimbing oleh Prof. John Zaburo Nishiwaki. Setelah menyelesaikan studi beliau,
Beliau mengabdikan beliau menjadi dosen di universitas tersebut serta mengembangkan karir beliau sebagai seorang intelektual yang diakui dunia. Beliau mengajar di Universitas Keio dari tahun 1954 sampai 68 dan mendapatkan gelar Profesor Linguistic and Oriental Study pada tahun 1950. Pemikiran beliau terhadap Al-Quran, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah wahyu berasal dari Tuhan. Pandangan beliau ini sejalan dengan mayoritas umat muslim. Bagi umat muslim, Al-Quran adalah wahyu Allah dan kitab di mana pesan-pesannya kepada manusia terkandung. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Beliau berpendapat, sempat berpendapat dalam tulisan beliau, semua kebahasan dalam Al-Quran sepenuhnya dibangun atas bahasa Arab. Namun juga beliau berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia. Pernyataan lebih tepat dipahami sebagai pengakuan beliau bahwa bahasa Al-Quran adalah murni bahasa Arab, bukan bahasa langit. Bagaimana yang dikatakan bukan bahasa langit, sebagaimana yang dikatakan oleh Faid ibn Abdul Rahman ibn Sulaim Ar-Rumi dalam Khas Al-Quran Al-Karim. Juga membantah teori yang mengatakan Al-Quran bukan bahasa Aramaik dengan dialek Syria, Syrio-Aramaik, sebagaimana yang disimpulkan oleh Christoph Luxemburg. Menurut beliau memaknai Al-Quran tidak keluar dari Al-Quran itu sendiri. Tosiko memiliki konsep semantik, kajian memahami makna, mencari word view 3 fase sebelum Islam saat turun Daulah Abbasiyah. Pemahaman bahasa, ilmu tentang makna, kajian beliau banyak analisis bahasa. Semantik Al-Quran yang penting diingat. Yang pertama, Al-Quran menyampaikan makna bisa sama dan bisa berbeda dengan makna aslinya, bisa dasar atau rasional. Yang kedua, Al-Quran menggunakan konsep yang didefinisikan langsung sendiri oleh Al-Quran itu sendiri. Juga ada menggandeng lawan kata, misalnya kafir dan mukmin. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan lawan kata. Yang keempat, logika silogisme dihubungkan beberapa pernyataan menyusun logika yang tidak keluar dari Al-Quran, seperti tafsir maudhu'i. Itu tadi terkait Toshihiko Izuzu. Berikutnya yang kelima adalah Muhammad Sahrul. Pendidikan beliau diawali di sekolah I'tidadiyah dan Sanawiyah di Damaskus. Beliau memperoleh ijazah Sanawiyah dari sekolah Abdurrahman Al-Kawakib 1957 tahun 1958 dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus. Beliau hijrah ke Uni Soviet untuk studi teknik sipil di Moskow dan menyelesaikan diplomanya pada tahun 1964. Tahun 1965 beliau kembali lagi ke Syria mengajar di Universitas Damaskus. Selanjutnya 1968 universitas beliau dikirim ke Irlandian National University dan kemudian mengantarkan beliau memperoleh gelar magister 1969 dan doktor 1972. Beliau mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang mekanik pertanahan dan geologi. Beliau pernah didelegasikan universitas untuk menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsultan Al-Saud Al-Konsul di Arab Saudi. Beliau adalah seorang pemikir muslim kontemporer dari Syria, memberikan perbedaan yang jelas antara Alkitab dan Al-Quran. Dua perbedaan ini pula yang menuntun konsekuensi kepada perbedaan konsep kunci yang lain, yaitu konsep nubuwah yang menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan menerima informasi terkait dengan kenabian, agama dan sejenisnya. Pada bagian inilah kitab suci disebut sebagai Al-Quran, sedangkan konsep istilah menempatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang selain menerima informasi yang diperoleh dalam kapasitas sebagai Nabi, beliau juga menerima sebuah kitab yang berisi ajaran hukum, legal instruction. Dalam hal ini Al-Quran disebut sebagai Alkitab. Terkait dengan hal ini, Muhammad Sahrul membedakan dengan jelas ijtihad dan penafsiran. Penafsiran menunjukkan perubahan makna dari teks ambigu, sementara ijtihad adalah proses di mana bahasa hukum digunakan untuk menghasilkan hukum tertentu yang sesuai dengan waktu dan tempat yang sesuai pula. Dalam hal ini ada kemungkinan bisa menghasilkan hukum lain di tempat yang lain pula.
beliau menyerukan pemahaman Al-Quran dengan prinsip perlakukanlah Al-Quran seolah Nabi Muhammad SAW meninggal kemarin. Pemahaman tersebut meniscayakan umat Islam untuk memahami Al-Quran sesuai dengan konteks ruang dan waktu mereka hidup dan tidak terjebak dalam produk pemikiran masa lalu. Dalam akhirnya hasil interpretasi generasi awal tidaklah mengikat bagi generasi masa kini. Bahkan menurut beliau, generasi sekarang memiliki perangkat pengetahuan yang lebih baik untuk memahami Al-Quran daripada generasi awal. Beliau memiliki teori limit, nazariyah al-hudud, hukum yang sudah ditetapkan batasannya. Rinciannya, misalnya pencuri potong tangannya. Konsep lama diadaptasikan untuk zaman sekarang. Al-Quran ada sesuatu yang sifatnya istiqomah tetap, ada yang elastis disesuaikan dengan keadaan. Potong tangan batas maksimal hukumnya dalam Al-Quran, ada limit atas, ada limit bawah, tergantung maslahat ataupun keadaannya. Begitu terkait Muhammad Syahrul dengan teori limitnya. Lalu berikutnya Al-Farmawi. Beliau dimulai dengan pendidikan dasar di Ahmadi Institute Tahta pada tahun 1995. Kemudian sesudah tamat dari pendidikan menengah atas pada tahun 1995, beliau melanjutkan pendidikan program sarjana beliau di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Setelah lulus, beliau langsung bekerja sebagai staf di kampus. Beliau sampai melanjutkan program magister tetapi di bidang tafsir Quran di Universitas Ummul Qura pada tahun 1972. Kemudian beliau langsung diangkat sebagai asisten dosen. Lalu beliau menyelesaikan gelar doktoral beliau pada tahun 1975 bidang tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Maka mulai dari sini beliau resmi diangkat sebagai dosen tetap dan beliau menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar tepatnya 4 September 1985. Beliau merupakan seorang khatib, yaitu aktif melakukan dakwah melalui kajian yang di beberapa masjid dan juga aktif mengikuti muammar baik di bidang pendidikan maupun bidang dakwah. Beliau adalah penggagas teori Maudhu'i. Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir Maudhu'i dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, melihat dan menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara maudhu'i ataupun tematik. Yang kedua, melacak dan menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tema yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtun, kronologi, masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turun ayat, sebab an-nuzul, mengetahui korelasi. Yang keempat, mengetahui korelasi munasabah ataupun munasabah ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh, outline. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bisa dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan yang khas, antara mutlak dan muqayyad, mensinkronkan kontradiktif, menjelaskan nasikh dan mansukh sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna sebenarnya itu tepat. Nah, itu tadi terkait judul-judul yang berkaitan dengan tokoh-tokoh pemikir. Beliau juga berpendapat bahwasanya kita dituntut di akhir ini untuk tafsir tematik karena informasi cepat, tuntas dari awal sampai akhir, plus dengan hadis yang dibutuhkan. Selanjutnya, sebelum masuk tentang kajian selanjutnya, kami tambahkan satu judul terkait dengan perbedaan antara tentang tafsir dan hermeneutik. Tafsir dan hermeneutik sering diklaim sama atau disamakan dengan takwil, sama-sama paham maksudnya. Beda, takwil makna pokok kata-kata yang dipakai turunan, makna tersurat ada dalam lingkup. Tafsir makna tersurat, makna utama. Hermeneutik pemahaman terhadap penerima pesan berdasarkan makna konteks. Tafsir tidak boleh keluar dari makna teks, konteks keadaan saat pertama kali turun. Untuk membatasi yang banyak, 4 contohnya dalam penafsiran ayat poligami, 4 untuk membatasi yang banyak. Prinsip meminimalisir berisi seminimal-minimalnya. Tidak meyakini dari Allah. Tafsir meyakini teks Al-Quran dari Allah.
Kalau hermeneutik tidak meyakini dari Allah. Sama-sama alat untuk menjelaskan, beda cara kerja, hasil juga akan beda. Kebutuhan hermeneutik karena objek yang ditafsirkan itu berserakan. Nah, jadi kebutuhan hermeneutik karena ini teori penafsiran Bible ya, karena memang objek yang ditafsirkan itu berserakan. Bible itu berserakan ya. Dan dalam kebudayaan mereka tidak mengenal tradisi sanad. Baik, terima kasih Bapak untuk video yang pertama ini. Semoga bisa terpenuhi separuh dari tugas kami, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dalam penyampaian. Insyaallah akan disambung dalam video yang kedua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.